Baik pemirsa, Anda masih menyaksikan talk show Aceh TV dan memang kita masih berbicara mengenai menelisik calon komisioner Komisi Informasi Aceh ataupun KIA periode 2020-2024 yang mana ini sudah dibuka sejak awal dan ini untuk menjaring partisipasi dari masyarakat untuk bisa menyuarakan pendapatnya tentang calon-calon yang sudah masuk di 30 tadi nama calonnya Pak ya. Tapi ini di segmen terakhir kita apa kemudian yang menjadi kendala dalam menyampaikan untuk menggait ataupun untuk masyarakat untuk berpartisipasi dalam hal ini? Ya, kita sudah melakukan pengumuman secara terbuka, terutama pada tanggal 27 Juli 2020. Dalam pengumuman itu kita sudah sampaikan tahapannya yang akan dilalui. Ada dua di situ, psikotes dan dinamika kelompok, kemudian wawancara dan uji baca Al-Quran. Kemudian dalam pengumuman itu juga kita sudah menyampaikan kepada publik bahwa Pansel berharap ada masukan sejak tanggal 27 Juli 2020 hingga 14 Agustus. Alamat nomor kontak WhatsApp-nya sudah dicantumkan. Itu alamat emailnya juga sudah dicantumkan secara terbuka. Nah, memang ada seperti sebagaimana disinggung oleh Pak Hamdani tadi, ada sejumlah organisasi masyarakat sipil, terutama organisasi non pemerintah. Di dalamnya di antara lain ada Masyarakat Transparansi Aceh, LBH Banda Aceh, Flower Aceh, dan sejumlah kawan-kawan yang berikhtiar melakukan rekam jejak. Hanya saja kita kan selain berharap organisasi-organisasi tadi, kita juga ada informasi dari masyarakat secara luas. Baik, ini mungkin salah satunya Pak. Kita angkat dulu ya Pak. Mudah-mudahan. Baik, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Suaranya bisa dibesarkan lagi Pak? Jadi gini Pak. Halo, dengan Bapak siapa di mana Pak? Halo, dengan Bapak Yuda. Pak Yuda, baik Pak Yuda, silakan Pak Yuda. Jadi gini Pak, dalam suasana COVID seperti ini anggaran pemerintah Aceh kan sangat minim nih Pak. Mengapa proses rekrutmen calon anggota KIA yang baru tetap dilaksanakan? Mengapa tidak diperpanjang saja masa jabatan anggota yang sebelumnya? Baik. Itu saja Pak Yuda? Halo? Oke. Baik, terima kasih Pak Yuda atas pertanyaannya. Ini COVID Pak ya, masa-masa pandemi seperti ini kenapa enggak yang kemarin aja lanjut lagi periode selanjutnya seperti apa Pak? Ya, nah ini terima kasih Pak Yuda atas pertanyaannya, dan kami sadar betul bahwa situasi pandemi COVID ini kan di luar di luar bayangan kita semua. Sedangkan rencana rekrutmen untuk Komisi Informasi Aceh ini sudah dicadangkan sejak tahun 2019 lalu untuk mengantisipasi atau menjemput berakhirnya masa tugas Komisioner KIA Aceh periode 2016-2020 yang akan jatuh pada 25 Oktober 2020. Undang-undang dan peraturan komisi menyatakan 6 bulan sebelum masa berakhir itu sudah dilaksanakan prosesnya. Jadi Pak Yuda, bukan kita tidak mau meneruskan yang sudah lama ya, tapi mereka berakhir memang tugasnya. Berakhir nanti tanggal 25 Oktober 2020. Atas dasar itu kemudian rekrutmen ini dilaksanakan. Nah, saya kembali tadi tentang bagaimana partisipasi publik tadi ya. Kita sangat berharap dukungan dari masyarakat karena informasinya sudah sedemikian rupa terbuka, baik melalui media cetak maupun elektronik. Sudah disampaikan siapa saja profil singkat dari calon komisioner Komisi Informasi Aceh. Ada 30 nama di situ. Nah, silakan saja bagi Bapak Ibu yang mengetahui rekam jejak tertentu dari seseorang yang
dipubliskan nama dalam 30 itu, sampaikanlah secara tertulis, baik melalui WhatsApp maupun melalui email. Tapi jika kemudian Pak sangat sedikit sekali masukan dari masyarakat untuk poin yang tadi kita bicarakan, seperti apa kemudian Pak prosesnya? Boleh dari Pak Afrizal? Boleh, ya. Terima kasih. Kalau sementara ini kita sudah dapatkan informasi, terutama melalui informasi yang disampaikan oleh sang calon pada saat pendaftaran awal hingga uji potensi kita laksanakan. Hanya saja kan kita ingin memastikan apakah informasi yang sudah disampaikan pada kita itu benar kenyataannya atau memang ada sesuatu hal yang masih memerlukan tambahan, baik itu penguatan maupun pengurangan tentang kapabilitas seseorang. Jadi track record ini tidak hanya menyatakan hal-hal negatif, tapi bisa juga hal-hal yang positif terhadap seseorang. Misalnya diyakini dari 30 nama itu ada satu nama yang diyakini oleh publik baik dia akan menjadi komisioner misalnya. Poinnya masuk nggak Pak? Banyak negatifnya atau banyak yang positifnya? Kalau yang sementara kan baik semua. Positif semua ya Pak. Baik. Pak Amdan mungkin ada tambahan ya Pak, silakan. Ya, memang seperti sebagaimana sudah disampaikan oleh Pak Afrizal tadi, karena kan kita ini kan tim berlima, kan? Paling enggak itu kan ada 10 mata itu kan, mata itu sangat terbatas. Itulah yang sangat kita harapkan partisipasi masyarakat, mumpung kita masih ada waktu, ditinggal 14 itu masa terakhirnya, untuk memberikan tanggapan atau penilaian terhadap komisi yang sudah kita umumkan yang 30 itu. Di situ juga kalau misalnya masyarakat ingin melihat profil singkat beliau, dan itu juga sudah kita sampaikan melalui website mengenai alamat para calon, daftar riwayat pekerjaan para calon. Mungkin masyarakat itu yang kenal, yang bertempat tinggal sama dengan calon peserta seleksi, mungkin tahu track recordnya, itu boleh memberikan informasi kepada kita. Tidak hanya itu, tidak tetangga saja, tapi mereka juga yang bekerja satu kantor, satu tempat kerja, barangkali yang kenal dengan calon itu bisa memberikan informasi kepada kita. Baik, ini kita di segmen akhir nih Pak. Waktu kita sudah sangat terbatas. Ini mungkin closing statement dari Bapak dan juga kemudian sekaligus menghimbau masyarakat dan menyampaikan nomor-nomor ataupun kontak yang bisa diakses masyarakat untuk menyampaikan informasi. Silakan Pak. Ya, baik. Kami tim Pansel Komisi Informasi Aceh periode 2020-2024 sangat berharap masukan dari Bapak Ibu semua, baik secara perseorangan maupun secara organisasi terhadap 30 nama yang sudah kita umumkan kepada publik, baik melalui media cetak maupun elektronik. Informasi itu dapat disampaikan melalui WhatsApp ke nomor 0823 622 06078 atau email Pansel Kia Aceh huruf kecil semua @acehprof.go.id. Informasi awal tentang sang calon, kalau misalnya media cetak sudah terlampaui karena sudah diumumkan tanggal 27 yang lalu, bisa diakses melalui website resmi pemerintah Aceh. acehprof.go.id. Ada lagi yang masuk ini Pak. Kita coba angkat dulu ya Pak. Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam. Ya, silahkan Ibu dengan Ibu Ida. Silahkan Ibu Ida. Mau nanya nih Pak, apakah ada kuota khusus untuk calon anggota perempuan? Kuota khusus. Seperti kuota di pemilihan umum daerah gitu Pak. Baik. Ya, baik. Baik. Oke, itu saja Ibu Ida. Oke, terima kasih Bu Ida. Mungkin ini sudah kita singgung sedikit tadi ya Pak ya. Untuk keterwakilan perempuan Pak. Ya, secara resmi tidak dicantumkan kuota khusus memang melalui undang-undang. Hanya kita disebut bahwa komisioner ini terdiri dari unsur pemerintah dan unsur masyarakat.
Jadi 2 unsur itu saja. Jenis kelamin tidak disebut secara secara lugas dan tegas. Ya, hanya saja dalam praktek kita selalu mendorong agar laki-laki dan perempuan bisa menjadi komisioner. Harus keterwakilannya. Contohnya sekarang saja, periode sekarang itu 3 laki-laki, 2 perempuan. Baik. Dari dari 5 komisioner. Kalau periode sebelumnya 4 laki-laki, 1 perempuan. Nah, jadi selalu saja ada perpaduan antara laki-laki dan perempuan. Tinggal jumlah saja yang berbeda. Nah, saya kembali lagi harapan tadi kepada masyarakat untuk kita yakinkan agar terpilih komisioner Komisi Informasi Aceh periode 2020-2024 yang lebih baik dari apa yang sudah ada. Mohon masukannya, baik hal-hal yang yang mendukung terhadap seseorang maupun informasi lainnya yang diperlukan agar pansel mengetahui secara detail tentang sang calon yang akan dikonfirmasi setidak-tidaknya melalui mekanisme wawancara nanti. Baik. Kira-kira begitu. Terima kasih. Jadi sangat berharap partisipasi publik. Itu. Baik, Pak Hamdani, silahkan. Ya, itulah sebagaimana juga disampaikan oleh Pak Afrizal tadi dan sudah saya sampaikan juga tadi memang pada hari ini itu bagian kita sosialisasi. Yang kita lihat memang sejauh ini ada, cuma agak kurang tanggapan masyarakat dan penilaian masyarakat terhadap calon. Jadi kita sangat menghimbau dan mengharapkan agar masyarakat itu ikut berpartisipasi, memberikan penilaian dan masukan agar memudahkan kita juga dalam menentukan calon-calon yang terbaik di antara yang baik-baik yang 30 orang ini. Jadi itu saja mungkin. Baik, dan mungkin masyarakat juga bisa mengakses secara luas di websitenya pemerintah Aceh dan dengan profil singkat dari 30 calon yang sudah ada, dan kita berharapkan ini semua prosesnya murni jadi memang suara masyarakat jadi juga ikut didengarkan dalam hal ini. Terima kasih banyak sama-sama Pak Afrizal Cutra dan Pak Hamdani sudah berbagi dengan kita di sini, dan terima kasih buat Anda pemirsa, masih ada waktu sampai dengan 14 Agustus, jadi silahkan untuk menyampaikan dalam bentuk tulisan ini, jadi biar seperti yang kita sampaikan tadi ini bisa didistribusikan oleh semua panitia seleksi. Dan akhirul kalam, saya Inara Sikasari mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.